Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Begitu banyak tadi ya hal-hal yang sebenarnya menjadi pemicu, penyebab atau hal-hal yang cukup rentan terjadi di era saat ini. Dan semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal yang kemudian tidak diinginkan. Dan bagi yang kemudian juga sudah termasuk di antara yang kemudian juga istilahnya melakukan, ya semoga bisa diberikan jalan kemudahan untuk bertaubat ya Bu ya. Karena tentu hal-hal seperti ini memang di luar dari yang kita inginkan, terkhusus bagi mereka yang istilahnya sudah melakukan perzinahan, apalagi sampai kehamilan itu tadi, begitu. Yang bicara mengenai kondisi seperti ini sendiri kan bukan lagi bicara mengenai orang per orang, tapi dengan begitu banyaknya data yang kemudian kita dapatkan, rasa-rasanya ditumpukan kepada pemerintah pun juga membuat hal yang sia-sia ketika masyarakatnya pun juga tidak mematuhi akan aturan yang kemudian juga dibuat begitu. Lalu solusinya kira-kira seperti apa sebenarnya Bu dari kasus yang hari ini begitu marak terjadi? Iya, jadi sebenarnya fenomena ini untuk mencarikan solusinya benar sekali kita harus bahu-membahu, bekerja sama semua elemen. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebenarnya, tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita bersama-sama masyarakat, kemudian juga akademisi, ini saling bahu-membahu, misalnya dengan memberikan pengarahan atau pemahaman kepada masyarakat, terutama nanti kepada anak-anak mengenai seluk-beluk pernikahan. Sementara ini asumsi yang ada terutama kepada anak-anak, remaja-remaja, asumsi yang ada pernikahan itu hanya sesuatu yang enaknya saja, sesuatu yang bahagia-bahagia saja. Dia tidak tahu sebenarnya di dalam pernikahan itu tidak seperti orang pacaran, semuanya hanya cerita bahagia, itu tidak. Di dalam pernikahan itu akan ada nanti harus tidak hanya bahagia, tapi juga ada kesedihan, ada saling bantu-membantu, tidak semuanya senang, tapi ada juga tangisan mungkin. Ini sesuatu yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak remaja kita. Artinya dengan kondisi seperti itu, edukasi, ilmu ini juga sangat diperlukan. Betul sekali. Selain itu ada lagi? Ya, kemudian yang kedua solusi yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa anak, terutama anak perempuan, ini mendapatkan pendidikan yang cukup. Jadi dia bersekolah sampai dengan selesai. Minimal SMA itu tadi yang itu jadi harapan. Sangat minimal sekali, sangat minimal sekali. Kalau di zaman sekarang mungkin minimal itu S1 mungkin ya sekarang, karena apalah yang bisa didapatkan dari pekerjaan kalau hanya lulus SMA. Kalau di zaman sekarang ini kan lulus S1 saja susah sekali mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan yang layak itu susah sekali lulus S1. Jadi minimal batas pendidikan itu sekarang kemungkinan itu sudah bergeser dari SMA sudah ke minimal S1. Kemungkinan di masa-masa yang akan datang ini juga akan bergeser. Mungkin nanti minimal S2, minimal S3, karena memang tuntutan zaman. Tuntutan zaman yang menghendaki batas minimal pendidikan itu. Nah, memastikan bahwa si anak mendapatkan pendidikan yang cukup, ini akan menghindari terjadinya pernikahan anak. Membuka wawasannya, membuka relasinya, dan tentu juga menjadi gambaran buat anak bahwa bukan hanya ketika bicara mengenai kehidupan dan penghidupan hanya berkutat seputar pernikahan saja ya Bu ya. Betul sekali. Tapi juga berkarir, berkarya, dan kemudian juga memiliki impian yang ingin dicapai, terlebih hubungan antara orang tua dan anak, ini juga sangat diperlukan. Jadi orang tua dalam hal ini pun juga tidak lagi mendikte anak dengan kondisi di mana harus mengikuti apa kata orang tua, tapi membuka ruang diskusi sejauh mana betul-betul efektivitas akan pernikahan ini sendiri. Terakhir Bu, yang ingin Ibu sampaikan deh Bu kepada mereka yang
hari ini masih dalam kondisi cari-cari jodoh. Nah, ini kan kondisinya di mana mereka disibukkan dengan pemikiran di mana mereka masih belum mapan, atau misalnya pekerjaan pun juga masih belum terlalu stabil. Bagi laki-laki ya, bagi perempuan kan memang istilahnya menunggu, walaupun tidak juga dalam artian menunggu ini betul-betul di rumah, bisa saja dengan bekerja, berkarya dan lain sebagainya. Seperti apa kira-kira, Bu? Iya, baik. Satu, ada beberapa hal yang penting sebenarnya yang perlu jadi catatan kita hari ini. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa anak betul-betul memahami syariat, terutama yang terkait dengan perkawinan. Ketika dia mau melaksanakan perkawinan, dia harus paham betul syariat Islam tentang perkawinan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita harus memastikan bahwa anak ini mandiri secara ekonomi. Nah, ini 3 hal yang sangat penting sekali. Oke, itu yang menjadi perhatian dan hal yang ingin kita tekankan ya, Bu ya. Iya, betul. Karena mengingat bicara mengenai pernikahan adalah ibadah yang seumur hidup. Iya. Ibadah yang betul-betul bukan hanya sholat atau kemudian juga ada waktu-waktunya, tapi kalau ibaratnya ketika sudah menikah, beban apalagi bagi laki-laki untuk memberikan nafkah, kasih sayang dan lain sebagainya, apalagi ketika memiliki anak, betul-betul dalam tahapan di mana tingkatan-tingkatan tanggung jawab ini sendiri betul-betul diperhatikan. Betul ya, Bu, ya. sekali. Ya, semoga dengan apa yang kemudian juga menjadi bahasan kita hari ini bisa dimaknai dengan cermat, karena memang betul tadi apa yang disampaikan bahwa tradisi memang susah ya untuk kemudian juga di beberapa daerah atau di beberapa kota di sekitaran kita ini dihilangkan begitu saja. Tapi paling tidak ketika kita semuanya sadar bahwa begitu banyak juga perceraian terjadi ketika pernikahan dini dilangsungkan, maka ini bisa dijadikan sebuah refleksi. Walaupun ada ungkapan tidak ada jaminan semua pernikahan dini itu akan gagal dan semua pernikahan yang ideal itu akan berhasil, tidak ada jaminan. Tapi mengingat dengan undang-undang dan WHO atau dari perspektif agama sudah begitu mengatur, apabila terjadi toh hal-hal yang tidak diinginkan, berarti memang qadarullah, itu garis tangan masing-masing ya, Bu ya. Setidaknya dari ilmu yang kita dapat, ikhtiar yang kita lakukan, ini betul-betul sudah sesuai dengan syariat dan tuntunan dan aturan undang-undang yang sudah diberlakukan. Terima kasih, Bu, Masya Allah. Semoga kita semua semakin terdidik, dan minta doanya juga kepada Ibu, kepada semuanya juga, bagi para pemirsa yang di rumah, yang Insya Allah semoga di dalam keadaan sehat walafiat dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.